wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 24 Garut, Bapak Tim Penilai KCB Wilayah 11 untuk SMA 24 Garut. Saya hormati juga Bapak Ibu, para wakasek dan staf. Puji Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah nadanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. hadirin dimohon untuk duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi wa maksudi wa ridha wa maksudi wa ahdini mahabbatan wa ma'rifataka. Yang saya hormati Bapak Tim Asesor Penilaian Kinerja Kepala Sekolah tahun 2020, yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 24 Garut. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, apa yang kita tunggu bisa kita berkumpul. Nah, itu barangkali untuk ke depan rekan-rekan kami di SMA Negeri 24 Garut juga sama, insya Allah akan mengadministrasikan seoptimal mungkin begitu. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang masuk ke dalam tim penilaian begitu ya, pada intinya bahwa penilaian ini bukan hanya penilaian kinerja kepala sekolah, tetapi penilaian kinerja sekolah. Jadi bagaimana kepala sekolah barangkali mendampingi kegiatan-kegiatan, menjadi manajerial di dalam melaksanakan kegiatan. Tapi mohon maaf juga karena saya sebagai PLT, Pak Asesor, saya sejak bulan Juli sampai dengan Desember sekarang ini hanya mengawal apa yang sudah direncanakan oleh kepala sekolah yang terdahulu. Karena perlu saya informasikan bahwa di SMA Negeri 24 Garut ini itu tidak ada sumbangan dari masyarakat.
Jadi hanya semata-mata memberdayakan bantuan yang datangnya dari pemerintah dalam bentuk pos ataupun BOP. Karena tahun anggaran 2022 itu sudah dirancang oleh kepala sekolah sebelumnya. Jadi yang bulan Juli sampai dengan Desember saya hanya mengawal supaya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih barangkali ke bapak-bapak tim yang mempersiapkan pelaksanaan kegiatan PPKS ini di dalam dokumentasi ataupun di dalam persiapan yang telah bekerja seoptimal mungkin mempersiapkan ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya yang sangat-sangat baik kekeluargaannya sehingga kegiatan ini bisa berjalan seperti halnya hari ini begitu. Karena tanpa kerjasama, tanpa solidaritas dari semua warga, segala kegiatan kami selalu komunikasi dengan beliau ya. Baik, untuk sambutan yang kedua dari perwakilan asesor yang kali ini mungkin akan disampaikan dari usaha Bapak Ustadz Ujang Jainuddin SAGDPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Saya hormati rekan saya tim asesor 1 Bapak Kepala Sekolah Seman 24 yang saya hormati para wakasek juga tim pelaksana kegiatan PPKKS juga yang saya hormati. Alhamdulillah syukur alhamdulillah berkat rahmat kudrat inayah Allah Subhanahu wa taala kita semua pada hari ini tanggal 14 Desember sebagaimana program perencanaan sebelumnya tentang pelaksanaan PPKKS yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember ini bisa terlaksana. Juga kita semua dengan rahmatnya diberi nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan dengan rahmatnya kita diberi kemudahan oleh Allah. Yang selanjutnya yang terakhir ya, untuk mengetahui tentang kompetensi ya, yang mana kompetensi dalam pelaksanaan PPKS ya, sasarannya kepala sekolah sehingga membuka peluang ya untuk kepala sekolah ya, dalam hal peningkatan mutu itu yang berhubungan dengan karir kepala sekolah. Itu diantaranya tujuan-tujuan PPKKS tadi. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan PPKS ini ya, para asesor itu bukan penentu ya, tapi sebatas memverifikasi dokumentasi ya, sebatas menginput saja dokumentasi yang berhubungan dengan instrumen kompetensi 1 sampai kompetensi 4 ya, 4 kompetensi. Jauh-jauh hari Bapak Ibu sekalian, dokumentasi yang harus disiapkan dari mulai dokumentasi kompetensi 1
kompetensi 2, 3, 4 ya pasti Bapak Ibu sekalian udah masing-masing bener. Jadi ketika nanti asesor bertanya tentang dokumentasi ini, jadi tidak repot mencari kesana kemari. Nah itu. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan PPKS ini ya, itu bisa panjang ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pendeta 2, Pak Ustadz dan kemudian kepala sekolah, Pak Jinai, kemudian Bapak Ibu guru, Wakasek, kemudian guru-guru dan panitia PPKKS di SMA 24 Garut ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan perhatian kepada kami dan juga penyambutan yang luar biasa. Dan kalau saya lihat dokumen-dokumennya, Pak Haji, Pak Ustadz, ini kayaknya sudah lengkap semua gitu ya. Dan kalau saya lihat di yang kuesioner dari guru, siswa, orang tua dan komite, saya lihat kebanyakan itu mengisi di poin 2 gitu. Ada yang satu juga ada tapi sedikit gitu. Saya melihat tuh wah udah tidak akan lama lah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, meskipun judulnya itu penilaian kinerja kepala sekolah, memang kepala sekolah yang dinilai sekolah sehingga dibantu oleh Bapak Ibu guru. Jadi kami mohon maaf apabila Bapak Ibu guru waktu kerjanya ya disita untuk mengerjakan persiapan PKKS. Mungkin semalam ada yang lembur atau beberapa hari sebelumnya ada yang kerja keras gitu ya untuk mempersiapkan acara ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati untuk kelancaran dan kemudahan rencana yang akan kita laksanakan pada hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa yang menunjukkan kepada Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya la jalal wal ikram wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli muhammadin rasulillahi amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamil alaina fi syafaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan asesor saya untuk menyampaikan laporan tentang
penilaian prestasi kerja kepala sekolah SMA Negeri 24 Garut. Sebelum saya mempresentasikan apa yang coba kami sampaikan, walaupun hanya sekitar 6 bulan, tetapi sebagai bahan gambaran, ini laporan hasil penilaian prestasi kerja saya sebagai kepala sekolah dulu di SMA Negeri 4 Garut, karena di SMA Negeri 24 Garut ini saya sebagai PLT ini tahun 2021, yang alhamdulillah waktu saya di SMA Negeri 4 Garut yang menjadi pengawas pembinanya ya Pak Ngersa, Pak Bujang begitu ya, sehingga ini hasil dari penilaian kinerja di tahun 2021. Cuma barangkali penilaian yang kemarin tahun 2021 dengan 2022 ini instrumen atau indikator-indikatornya ada perubahan. Kalau yang kemarin itu ada 3, yaitu tentang manajerial, pengembangan kewirausahaan, kemudian supervisi guru dan tenaga kependidikan. Walaupun kebijakan daripada penilaian PPKS untuk 2022 ini sudah diputuskan sejak tahun 2020 begitu. Tapi pada saat 2021 itu tidak atau belum dilaksanakan, tapi baru diimplementasikan di tahun 2022. Kalau yang kemarin ini hasilnya begitu ya, itu sebagai bahan perbandingan, sehingga tidak saja Januari, sehingga segala dokumen barangkali kalau sudah diketahui indikatornya sejak Januari itu sudah kami coba persiapkan. Bapak dan Ibu guru juga Bapak sebagai tim asesor, saya akan langsung saja menyampaikan presentasi itu untuk di SMA Negeri 24. Ini tadi ucapan selamat datang. Untuk selanjutnya saya menyampaikan ini profil saya sesuai dengan petunjuk. Maka yang pertama harus menyampaikan tentang profil kepala sekolah. Ini nama saya, kemudian NIK begitu ya, kemudian pangkat golongan dengan UPTK, dan sebetulnya kalau pengangkatan saya sebagai kepala sekolah itu bukan tanggal 13 Februari 2017, tetapi tanggal 28 September tahun 2016. Jadi pengangkatannya pada saat oleh kabupaten, oleh bupati. Tapi karena kebijakan ada alih kelola ke provinsi, maka SK oleh begitu ya, dan masih dipercaya oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat. Masa jabatan saya itu hanya tinggal 3 tahun lagi. Tetapi kemarin ada penjelasan dari Menteri yang lumayan agak menjadi gula-gulana, kepala sekolah siap-siap untuk diberhentikan, katanya seperti itu begitu ya, karena nanti diganti oleh guru penggerak atau kepala sekolah penggerak. Bapak dan Ibu sekalian, juga Bapak asesor, ini profil daripada sekolah SMA Negeri 24 Garut ini. Tahun pendiriannya itu tahun 2006. Alhamdulillah nilai akreditasinya itu adalah A. Kalau melihat ke tahun, ini tahun 2019 sehingga tahun 2023 ini harus ada penilaian lagi akreditasi ataupun perpanjangan tentang akreditasi daripada sekolah ini, supaya menjadi perhatian juga Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Negeri 24 Garut untuk mempersiapkan diri begitu ya,
nanti bagaimana akreditasi masa habisnya di 2023 ini bisa disikapi. Kemudian yang selanjutnya ini profil dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa di SMA Negeri 24 Garut ini jumlah tenaga pendidiknya hanya 21 orang, di mana PNS-nya itu ada 16 orang, kemudian P3K-nya itu ada 5 orang. Kemudian dari ke-21 tenaga pendidik ini sudah sesuai dengan aturan, semua mempunyai aturan. Kemudian dari 21 itu tenaga pendidik yang sudah tersertifikasi itu baru 9 orang. Kemudian yang belum tersertifikasi itu 7 orang. Ini 7 orang itu yang kalau dijumlahkan hanya 16 orang, dalam artian itu yang sudah masuk ke Dapodik, karena masih ada yang belum masuk ke Dapodik. Kemudian dari sebanyak 21 orang di dalam pembelajaran atau penyampaian materi, ada yang linear, ada yang tidak linear begitu. Linear sesuai dengan basic daripada kesarjanaan yang didapatnya. Kemudian dari tenaga kependidikan, ya, dari jumlah tas itu ada 14 orang, kemudian PNS-nya 1 yaitu Pak Kamaludin, kemudian klasifikasi S1-nya itu ada 3 orang, kemudian SMA dan sederajatnya itu adalah 11 orang. Ini pun yang menjadi bahan barangkali permasalahan di satuan pendidikan Pak asesor, bahwa kita dituntut untuk pengadministrasian di dalam manajerial itu sebaik mungkin, tetapi pengangkatan yang berkaitan untuk tenaga administrasi itu hampir tidak ada pernah pengangkatan untuk tenaga kependidikan begitu ya, sehingga di mana tanggung jawab daripada tenaga kependidikan, walau bagaimanapun barangkali itu akan ada sedikit perbedaan kalau untuk yang ASN dengan yang non ASN, sehingga mohon menjadi bahan pertimbangan juga dari bapak-bapak asesor untuk menyampaikan kepada dinas pendidikan terutama provinsi ya, untuk terjadinya pengangkatan untuk tenaga kependidikan begitu, karena banyak jabatan yang istilahnya harus dijabat oleh tenaga kependidikan tetapi dilemparkan ke tenaga pendidik begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya dari profil sekolah ini jumlah ruangan. Kalau jumlah ruangan belajar itu ada 13 ruang, dan perlu Bapak juga ketahui bahwa jumlah rombel kemudian jumlah siswa di SMA Negeri 24 Garut ini tidak banyak untuk yang regulernya Pak. Jadi reguler di kami kurang lebih di sekitar 300-an lebih, tetapi banyak juga siswa yang statusnya dari SMA. Itu perlu barangkali Bapak dan Bapak-bapak ketahui tentang kondisi SMA Negeri 24. Kemudian yang selanjutnya, kalau ruangan tadi sudah ada, kemudian ini jumlah atau sarana penunjang. Kalau listrik ini 2.200 barangkali ya. Ini 2.200 watt, kemudian internet ini 20 Mbps, mudah-mudahan 30 Mbps ya, mudah-mudahan di tahun 2023 itu bisa ditingkatkan untuk menunjang pembelajaran, karena nanti banyak kegiatan-kegiatan yang harus membantu guru belajar daripada PMM begitu ya. Berarti insya Allah di 2023 ini akan atau harus ada peningkatan. Nah, karena ini masih dengan menggunakan
mata anggaran yang tahun 2022. Insya Allah di 2023 itu ada peningkatan. Kemudian untuk selanjutnya ini untuk visi misi, visinya itu adalah mewujudkan lulusan yang cerdas, terampil dan berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Kemudian strukturnya, walaupun di sini tercantum seperti halnya di sekolah-sekolah yang lain, saya sebagai kepala sekolah itu dibantu oleh 4 wakasek. Ada wakasek bagian akademik, kemudian bagian kesiswaan, kemudian sarana prasarana ataupun wakasek humas. Tetapi yang masuk karena sekolah ini hanya ada 15 kalau tidak salah, 15 ruang kelas yang teradopsi dengan kesiswaan. Tapi tetap di lapangan sesuai dengan struktur yang biasanya ada di satuan pendidikan, yaitu ada untuk sarana prasarana juga untuk humas. Kemudian yang selanjutnya ini budaya mutu yang dibanggakan yang ada di SMA Negeri 24 ini. Yang pertama kalau untuk mutu lulusan yang tadi sudah saya ungkapkan juga bahwa tingkat pendapatan dari orang tua itu rendah begitu ya, mayoritasnya rendah, sehingga tingkat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi pun itu tidak optimal begitu ya. Jadi hanya sedikit siswa yang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, walaupun secara sekolah, karena sekolah itu adalah sekolah menengah atas begitu ya. Kita buatkan bukti-buktinya untuk pengalihan dokumentasi yang mudah-mudahan dengan selayan pandang ini ya Bapak sudah bisa menggambarkan apa yang ada di SMA Negeri 24 Garut selama saya misalkan menjadi dipercaya menjadi PRT di SMA Negeri 24 Garut. Pribadi saya merasa nyaman atas kerjasamanya, hubungan baiknya sampai saat ini itu bisa terjalin komunikasi yang harmonis. Itu saja yang barangkali yang dapat saya sampaikan, Pak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa SMA itu tidak ada sumbangan dari orang tua gitu. Nah itu merupakan sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Nah ketika saya mendengar dari beberapa sekolah itu mereka berlomba-lomba itu mengajukan proposal kajian itu supaya orang tua itu memberikan, saya yang istilahnya adalah apakah bisa begitu Pak sekolah ini melaksanakan segala macam program yang sudah dilaksanakan tanpa adanya partisipasi dari orang tua. Baik, kalau untuk itu karena saya juga kebetulan kesini di awal tahun pelajaran, kemudian saya mengkomunikasikan tidak adanya sumbangan dari masyarakat itu bukan karena sekolah tidak tidak butuh Pak, tetapi melihat kultur orang tua yang ada di lingkungan SMA Negeri 24 Garut itu ya jadi untuk pungutan yang seperti untuk sumbangan yang seperti itu agak keberatan begitu Pak. Kalau toh pertama katanya di tahun sebelumnya juga ada, walaupun sudah disepakati, kemudian orang tua juga sudah menandatangani ada kesanggupan, tapi ternyata kenyataan di lapangannya itu kecil sekali begitu. Daripada misalkan kecil sekali
begitu ya, kecuali untuk kegiatan yang insidentil yang direncanakan itu dikomunikasikan baru hanya untuk per kegiatan begitu. Tapi untuk membangun secara keseluruhan yang dimasukkan ke dalam RKS jadinya itu kata bahasa Sundanya mah kalakageula. Jadi tercantum tetapi tidak ada begitu. Nah, itu akhirnya untuk setiap kegiatan-kegiatan yang kembali ke siswa baru itu ada musyawarah secara langsung dengan komite. Seperti halnya untuk kegiatan kemarin ada perkemahan untuk kelas 10 baru kita mengundang komite, kemudian kita menyampaikan ke orang tua bahwa untuk kegiatan ini baru ada partisipasi dari masyarakat. Jadi tidak dalam artian disepakati misalkan seperti ini, mereka belum apa-apa. Kalau ada undangan dari sekolah itu yang pertama ditanyakan itu apakah harus bayar. Seperti halnya yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 24 Garut pada saat akan pelaksanaan ANBK. Kan kami supaya terjalin komunikasi dengan orang tua, kami mengundang siswa yang kemarin menjadi ANBK itu 50 orang, kami undang orang tua yang 50 orang itu untuk mensosialisasikan bahwa putra putrinya ini kebetulan terpilih secara sistem untuk mengikuti ANBK. Jadi supaya diinformasikan ini bukan penunjukan oleh sekolah. Belum kami melakukan apapun, pertanyaan pertama harus bayar berapa? Kayaknya kalau sudah tahu harus bayar mungkin tidak akan pada hadir. Tapi kami jelaskan ini tidak ada biaya apapun, baru mereka istilahnya alhamdulillah 50 orang tua yang diundang hadir semua. Kami hanya diminta kerjasama. Ada Detil. Eta terpisah Pak.
Dan sebelum penutup ada refleksi dari Bapak Asesor 1 dan 2. Sebaiknya kita dengarkan dulu apa-apa saja yang menjadi evaluasi atau refleksi untuk lebih meningkatkan mutu kualitas SMA yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai 2 sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru, panitia, Pak SD tersebut, saya hormati. Alhamdulillah pelaksanaan PPKS sudah selesai. Mungkin refleksi dari saya sedikit itu tadi ya Pak Haji, memang undangan MPKS ya, jadi menyebutkan bahwa undangannya ada tapi di WA dan di sekolah yang sana begitu ya. Namun karena ini berbasis dokumen atau fisik, jadi meskipun tadi saya lihat kalau dari wawancara dan sebagainya mah ayah sadaya itu ya, tapi karena memang harus ada dokumennya, jadi mungkin ya semua saya dan kemudian dan tentang kegiatan di MPS. Untuk yang lainnya saya pikir tadi sudah bagus lah, mungkin di sini. Kemudian nanti nilainya diplenokan dulu ya, meskipun hasil input dan nanti disatukan diolah dengan yang penilaian dari guru, orang tua dan peserta didik. Karena itu saya khawatirnya begitu ya, tadi Bapak Ibu guru sudah menjelaskan kepada kami, tidak Pak, perasaan pasang kita ngecek saya gitu ya, bisa begitu, tapi nilainya ini tidak 100 begitu ya Bapak Ibu. Karena memang di sistem penilaian ini pengawas itu hanya 70%, nanti 70%, kalau 100 maksimalnya paling ya 70%, kan ya maksimalnya 70%. Ya sisanya dari orang tua, guru dan murid. Kalau dilihat dari kehadiran tadi kan cuma 5% selamatnya, tapi memang si kehadiran ini poinnya itu 25%. Itu saya pikir sangat mematikan, meskipun selamat 5 menit tapi langsung bezel gitu, 100 jadi memang untuk undangan MPKS ya, jadi menyebutkan bahwa undangannya ada. Jadi meskipun tadi saya lihat itu kalau dari verbal, wawancara dan sebagainya mah ayah sadaya itu ya, tapi karena memang harus ada dokumennya, jadi mungkin itu saja masukan dari saya, dan kemudian dokumen dan lain sebagainya tentang kegiatan di MPKS itu. Untuk yang lainnya saya pikir tadi udah bagus lah tadi ya, mungkin di sini. Kemudian nanti nilainya diplenokan dulu ya, meskipun kan sudah diinput, nanti disatukan diolah dengan yang penilaian dari guru, orang tua dan peserta didik. Karena itu saya khawatirnya begitu ya, tadi Bapak Ibu guru kan sudah menjelaskan kepada kami, tidak Pak, perasaan pasangan teh ngecek saya gitu ya, misal begitu, tapi nilainya ini tidak 100 begitu ya Bapak Ibu, karena memang di sistem penilaian ini pengawas itu hanya 70%, berarti 70% gitu. Kalau 100 maksimalnya paling ya 70%. Kan ya maksimalnya 70%. Kemudian sisanya dari orang tua, guru dan murid. Kalau dilihat dari kehadiran tadi kan cuma 5% selamatnya, tapi memang si kehadiran ini poinnya itu 25%. Itu saya pikir sangat mematikan, meskipun selamat 5 menit tapi langsung gejol gitu, dengan 100 jadi telat begitu. Mungkin karena memang PNS itu tidak boleh telat berapa hari begitu ya, sehingga meskipun cuma 5 menit tapi nilainya itu lumayan gitu mematikan. Tapi
Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekolah dengan saya siswa 1 yang saya hormati. Hasil dari verifikasi dokumentasi dan menyimak tayangan presentasi tadi, kalau boleh itu justru kalau yang lain itu ketika memverifikasi kehadiran Kimo itu kalau idealisme banyak yang merah lah gitunya ya, banyak yang merah kayaknya gitunya setahu saya di PPKS yang sudah beberapa sekolah gitu ya. Tapi justru ini cuma 5 menit coba 5 menit dari bulan apa? Oktober ya sampai bulan ini bulan Desember itu hari Sabtu itu yang pertama saya bukan bahasa basi kayaknya mobil khusus sama dia lupa gitunya gitu sampai simak mungkin bapak ibu selalu terlambat lah karena apa itu sebagai apa walaupun pada aturannya itu kan jam kerja sama gitunya tapi karena tugas kepala sekolah ya sudah dilaksanakan oleh para wakasek ya itu jadi biasanya terlambat makanya ini faktual kan kalau Kimo tadi terlambat 5 menit itu tidak bisa apa itu faktual itu makan ya gitu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian saya bingung sebetulnya dengan apa itu Pak asesor 1 ya di PPKS 1 itu semua dokumentasi ada gitu. Kalau seandainya idealis justru ya mah idealisnya bingung gitunya kayak itu dari kehadiran apa tadi cuman 5 menit ya cuman berapa persen gitunya dari dokumentasi lengkap ya cuman favorit hiji 2 kan dokumentasi itu tidak saja print tadi sebagian udah ditayangkan kan gitu ya cuma apa itu tadi coba 5 menit dari bulan apa Oktober ya sampai bulan ini apa tadi cuma 5 menit ya cuman berapa persen gitu ya dari dokumentasi lengkap ya cuman favorit hiji 2 kan dokumentasi itu tidak saja print tadi sebagian pernah ditayangkan gitu ya cuma apa itu tadi kadang-kadang kompetensi 1 dokumentasinya ada ya di kompetensi 3 ada lagi dokumentasikan gitu ya jadi masih ada kene gitu lah kami tim asesor 1-2 ya tim verifikasi asesor 1-2 ya apa itu mengucapkan apresiasi kepada Seman 24 lebih khusus kepada kepala sekolah ya karena pada dasarnya Bapak Ibu kalau idealis ini bisa nilainya 99 bisa saja kan cuma nilai itu dokumentasi itu tapi kan secara ini kan tidak apa masa misalkan Bapak kepala sekolah 3 tahun lagi pensiun ya kedisiplinan kehadirannya begitu tinggi juga terima kasih kepada penyambutan dari tim kami mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di SMA Negeri 24 Garut sekali lagi sebelum mengakhiri saya
mengucapkan terima kasih atas segala masukannya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan refleksi untuk kita semua perbaikan yang akan datang, terutama terus terang dari pengadministrasian. Bukan hanya barangkali nanti itu catatannya bukan hanya kami di MKKS, barangkali untuk di lingkungan sekolah pun kepada Bapak dan Ibu semua, setiap kita melakukan suatu kegiatan maka harus terdokumentasi, bukan hanya dokumentasi foto tetapi administratif yang lainnya, barangkali itu yang menjadi catatan buat kami depannya. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dari penyambutan tata krama ataupun dari perilaku kami yang kurang berkenan di Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas apresiasinya. Kalau saya tidak memandang nilai, yang penting apa yang sudah kami lakukan kami laporkan, itu saja Pak. Karena masalah nilai buat kami itu berarti hanya dampak saja dari apa yang kami lakukan, bukan tujuan kami ingin misalkan mencapai nilai yang tinggi, tetapi kami hanya melaporkan apa yang kami lakukan, barangkali seperti itu saja. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi penyemangat buat Bapak dan Ibu guru di SMA Negeri 24, karena penilaian PKKS itu bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk tahun ini, tetapi ini akan berlanjut setiap tahun barangkali. Jadi ini bisa dijadikan sebagai landasan acuan untuk persiapan lagi di masa yang akan datang. Sekarang terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua atas kerjasamanya sehingga pelaksanaan PPKS ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala dan akan referensi dari 2 asesor, maka secara otomatis acara PPKS tahun 2022 resmi ditutup. Dan kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin, karena kita hari ini diberikan kelancaran. Saya dari tim PPKS 2022 mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKS 2022 sukses. SMA Negeri 24